Selamat pagi buat para sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita ketemu lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Gas! Bagaimana kabar teman-teman? Salam sehat buat semua ya. Apalagi pagi ini adalah minggu terakhir di bulan Mei. Selalu sukses dan selalu bersedia untuk memberikan komentar dan sebagainya untuk channel kita. Baik teman-teman, kita masih bahas tentang seputar ijazah. Walaupun sudah disampaikan oleh Bareskrim Polri bahwasanya ijazah Pak Jokowi identik asli. Nah, coba lihat ini foto adalah uang yang saya fotokopi. Bagaimana pendapat teman-teman ketika saya menggunakan uang ini untuk melakukan transaksi jual beli? Dan saya katakan kepada si penjual, ini uang fotokopi dan identik dengan yang asli. Bagaimana teman-teman? Artinya merujuk ketika Bareskrim Polri memberitahu bahkan melakukan konferensi pers di belakang latar belakang dengan video yang besar, itu adalah fotokopi ijazah Pak Jokowi dan dikatakan identik dengan yang lain dan aslinya asli. Sama kan teman-teman, saya bawa fotokopi uang dan saya katakan kepada si penjual, ini identik dengan yang asli. Ya, jadi begitulah. Apakah memang seperti itu memang yang terjadi di negara kita? Apakah tidak ditertawakan ketika ada penegak hukum memberitahukan dan mempertontonkan fotokopi sesuai dengan apa yang sedang terjadi pada saat ini, atau katakanlah sudah viral. Namun lagi-lagi teman-teman, netizen itu gak bodoh, bahkan dibongkar melalui celah-celah yang lain. Bagaimana kalau kita tonton yang saya ambil dari channel QNC Opposite? Sebentar teman-teman. Demi menyesuaikan nama dekan dan tahun terbit ijazah Presiden Jokowi, Universitas Gadjah Mada melakukan kekonyolan intelektual. Kekonyolan intelektual apa yang dilakukan? Yaitu dengan meralat berita di laman resmi universitas terhadap berita yang telah terbit sejak 13 tahun lamanya, yaitu tentang meninggalnya Profesor Dr. Ahmad Sumitro, mantan dekan Fakultas Kehutanan UGM 3 periode berturut-turut 1977-1988. Menurut ralat tersebut, karir dekan yang dijabat Profesor Ahmad Sumitro yaitu pertama 7879, kedua 8081, ketiga 8891, dan keempat 9194. Sayangnya UGM lupa bahwa ada laman berbahasa Inggris yang tidak diralat, dan pada laman tersebut tertulis kalimat Profesor Ahmad Sumitro became a Dean of Faculty of Forestry UGM for 3 periods in a row. Mungkinkah makna row atau berturut-turut itu bisa diartikan di sela-sela periode 1977-1988 ada orang lain yang menjabat sebagai dekan? Bagaimana kalian menjelaskan hal ini ketika ada netizen, para konten kreator, pembuat upload video yang saya kenal ya, bersama-sama untuk membongkar kebohongan-kebohongan publik, terlebih perihal tentang ijazah Jokowi. Ketika diperiksa lamannya UGM itu ada perubahan dan ketika laman yang berbahasa Inggris mungkin lupa untuk diganti, tertulis di situ bahwasanya Prof. Sumitro, Ahmad Sumitro beberapa periode sudah menjadi dekan. Artinya apakah ada di beberapa setelah periode tersebut ada tiba-tiba muncul dekan yang lain? Bagaimana teman-teman? Memang seperti kata pepatah, sekalipun kau kuat dengan kekuasaanmu, salah satu kebohongan yang memang membuat dirimu semakin tercela tidak akan bisa dimaafkan oleh masyarakat. Karena ini yang membuat celah, yang membuat kita malu di kancah internasional. Terbukti, coba lihat, ini adalah saya dapat dari teman kita ya, bahwasanya pendidikan di Indonesia itu nomor 2 terburuk. Apakah kita mau hal ini terjadi? Bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar agar kita semua tidak gagal paham dan tidak sesuai, atau katakanlah kita jangan berfokus ke hasil penyelidikan yang dilakukan
oleh Bareskrim Polri kemarin masih berlanjut loh. Masih ada tahapan-tahapan yang lain. Kalau begitu, seperti apa yang dikatakan Dr. Roy Suryo ketika dia ditanya oleh Kompas TV bahwasanya mereka itu tidak setuju hasil lapor yang baru-baru ini diumumkan karena yang dipertontonkan adalah ijazah fotokopi. Bagaimana teman-teman? Kita lihat yuk videonya sebentar. Oke, Pak Roy ya. Iya. Pak, ini kan Bareskrim udah menyatakan asli ya, Pak Jokowi dan udah nunjukin buktinya gitu. Nah, apakah Bapak masih nggak percaya nih, masih ragu nih sama aslinya? Ya gini ya, sebenarnya saya memang kalau ada orang yang mengatakan, oh saya nggak punya legal standing, memang saya bukan pelapor di Bareskrim. Ya gitu, yang melapor adalah TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Tapi saya sempat diminta untuk nanti jadi ahlinya kalau itu diajukan. Nah inilah kemudian keterkaitannya. Jadi apa yang dilakukan kemarin oleh Bareskrim pada tanggal 22 Mei kemarin itu tidak proper sama sekali. Saya sangat menyayangkannya. Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia melakukan hal yang malah bisa ditertawakan oleh masyarakat. Kenapa saya bilang ditertawakan? Ini wujud cinta saya kepada Bareskrim ya. Ketika mereka meneliti sebuah alat bukti, itu harus benar-benar diteliti. Jangan kemudian hanya melakukan narasi terhadap hasil. Contohnya gini, mereka katanya sudah memeriksa ijazah. Singkat kata aja orang akan berkata, mana yang diperiksa? Nggak ada yang ditampilkan. Konon ada, oh itu waktu Wahyudi, adanya Rian yang menyerahkan itu ada fotonya. Lah kalau cuma foto kayak gitu, itu bukan foto yang bisa diidentifikasi karena fotonya di samping, miring, kemudian nggak jelas. Foto yang ditunjukkan malah foto fotokopi. Ya, foto ijazah berupa fotokopi yang ada di belakang layar lebar. Sedihnya saya lagi, itu fotokopi kualitasnya jelek banget gitu ya. Carilah fotokopi yang bagus lah di Jakarta, ya, yang di daerah Sabang sana itu ada atau daerah apa banyak lagi tuh. Ini fotokopi yang udah jelek, terlipat lagi masternya. Jadi kan itu kan nggak, apakah itu yang diperiksa? Ini kan orang bertanya, jangan-jangan itu yang diperiksa ya. Tuh. Kemudian dikatakan sudah melakukan uji pembanding dengan yang ijazah yang lain sehingga tercipta kata identik. Identik itu bukan otentik. Ini penting banget ya. Dalam ilmu pengetahuan, dalam penelitian lain, naskah yang otentik itu adalah naskah yang asli. Ya, misalnya kita ke museum perjuangan gitu ya, kemudian atau museum perumusan naskah proklamasi. Di sana pun mungkin orang mengatakan ini loh kopi naskah yang otentik dari proklamasi. Tapi naskah yang otentik sebenarnya ada di mana? Ya kan? Mungkin itu identik, tapi bukan otentik. Sama persis belum tentu asli. Iya, apalagi sampel perbandingnya. Kalau kita pernah kuliah atau kita pernah melakukan penelitian, itu akan ngerti. Samplingnya itu harus diuji dulu. Ya, misalnya dia pakai random sampling, harus random, nggak boleh samplingnya dipilih. Nah ini kalau 3 itu ternyata adalah gerombolannya orang-orang yang selama ini sudah membela mati-matian ya, malah mereka komisaris-komisaris yang sudah dapat jabatan ya dari rezim terdahulu, ya repot. Itu nggak objektif, bisa jadi itu memang dicetak pada saat mereka semua bersamaan untuk sama-sama mencetak supaya ini dianggap identik. Itu benar. Ya, jadi identik dengan yang mana sekarang maksudnya Bareskrim ya? Kalau hanya identik dengan beberapa orang, kita tahu bahwasanya kemarin yang membela Pak Jokowi itu semua sudah pada ada jabatan, bahkan mantan yang sudah duduk enak, duduk manis, tidur pulas. Namun hari ini kalian tidak akan bisa tidur pulas oleh karena kegiatan-kegiatan para konten kreator di seluruh Indonesia. Jadi sahabat-sahabat Sapra bersayap, seperti apa yang dikatakan Roy Suryo, masuk akal. Manalah mungkin yang dipertontonkan fotokopi ijazah, bahkan lipatannya terlihat lagi. Coba lihat nih teman, nah saya tunjukin. Nah saya perbesar ya, Mas, bagaimana? Bah, begitulah ternyata kinerja yang katanya terbaik di Asia Tenggara. Namun lagi-lagi teman-teman, kita mengulas sedikit tentang ya, berasal dari channelnya QNC juga, di mana seorang pelaku pembuat ijazah memberikan paparannya. Jangan di scroll, jangan di skip, supaya kita jangan gagal paham dan mengerti. Dan janganlah kalian tertawa setelah Bareskrim memberitahukan bahwasanya fotokopi tersebut identik asli, tapi tidak ditunjukkan ijazah aslinya.
Ayo kita tonton sebentar teman-teman. Beberapa pekan terakhir, media sosial dihebohkan oleh satu isu besar yang mengguncang publik Jogja, kasus ijazah palsu. Bukan sembarang ijazah, tapi ijazah milik seorang tokoh ternama, mantan wali kota 2 periode, Mulyono. Semua bermula dari unggahan anonim di platform X, disertai foto ijazah dengan sorotan aneh di bagian tanda tangan dan stempel. Dalam waktu kurang dari 24 jam, unggahan itu meledak. Ribuan komentar dan retweet bermunculan. Mayoritas mempertanyakan, benarkah ini milik Mulyono? Dan yang paling membuat publik geram, kalau palsu, kenapa bisa 2 kali jadi wali kota? Tak lama berselang, sebuah kanal YouTube independen bernama Suara Dalam Gelap mengunggah video yang mengejutkan semua orang. Dalam video berdurasi 11 menit itu, seorang jurnalis melakukan wawancara tersembunyi dengan pria yang disebut sebagai dalang pembuat ijazah palsu. Wajahnya disamarkan, suaranya dimodifikasi. Mau ijazah apa? SMA, S1, S2? Semuanya bisa. Tapi kalau kamu minta model lama, tahun 80-an misalnya, yaitu yang paling gampang. Arsipnya digitalnya belum lengkap, tinggal bikin. Banyak yang pesan model kayak gitu, ujar si narasumber sambil menunjukkan contoh-contoh ijazah. Termasuk yang dari UGM, tanya si wartawan. Pria itu tertawa pelan. UGM, UI, ITB, semua pernah pesanannya masuk ke saya. Apalagi kalau nama yang pesan itu punya backing. Sontak, publik geger. Komentar membanjiri kolom video. Nama Mulyono kembali jadi perbincangan hangat, bahkan diangkat oleh beberapa media nasional. Yang menarik, ini bukan kali pertama isu ijazah Mulyono muncul ke permukaan. 8 tahun silam, saat Mulyono masih menjabat sebagai wali kota, seorang penulis independen bernama Budi Santoso merilis buku bertajuk Mulyono Undercover. Buku itu menjabarkan berbagai kejanggalan dalam perjalanan karir Mulyono, termasuk dugaan bahwa ijazahnya palsu. Budi bahkan menuliskan bahwa Mulyono tak pernah benar-benar menyelesaikan kuliah di UGM, namun entah bagaimana bisa muncul sebagai alumni tahun 1981. Sayangnya, buku itu hanya sempat beredar 2 minggu sebelum ditarik dari pasaran. Budi ditangkap atas tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran hoaks. Ia dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Semua pihak yang membantu penerbitan bukunya ikut dibungkam. Bahkan file digitalnya lenyap dari internet. Sejak saat itu, isu ijazah palsu Mulyono seperti ditelan bumi. Hingga akhirnya, video pengakuan si pembuat ijazah palsu muncul dan menghidupkan kembali bara yang sudah lama terpendam. Kini, masyarakat Jogja kembali bertanya-tanya, apakah benar Mulyono memakai ijazah palsu? Kalau iya, bagaimana mungkin sistem pemerintahan bisa kecolongan selama ini? Dan yang paling mengganggu, apakah mungkin semua ini memang ditutup-tutupi secara sistematis? Pertanyaan-pertanyaan itu belum dijawab. Tapi satu hal pasti, sebuah gelombang baru tengah bangkit. Dan ini baru permulaan. Kasus ijazah palsu milik Mulyono kembali jadi perbincangan panas. Tapi bagi sebagian warga Jogja yang mengikuti dunia politik sejak lama, isu ini bukan barang baru. Mereka masih ingat jelas, 8 tahun silam, ada seseorang yang sudah lebih dulu berani membuka suara. Namanya Budi Santoso, seorang penulis independen sekaligus mantan aktivis mahasiswa. Tahun itu, Mulyono masih menjabat sebagai wali kota untuk periode keduanya. Namanya harum di mata masyarakat kecil. Ia rajin belusukan, ramah kepada pedagang pasar, bahkan kerap datang ke acara rakyat tanpa pengawalan berlebihan. Tapi di balik citra tersebut, Budi mencium aroma yang tidak beres. Dengan tekad yang bulat, Budi merilis buku berjudul Mulyono Undercover. Buku itu bukan sekadar kritik politik, tapi sebuah bom waktu. Di dalamnya, Budi mengungkap data-data yang dia klaim sebagai bukti bahwa Mulyono tidak benar-benar lulus dari Universitas Gadjah Mada. Ia menyebut nama dosen pembimbing yang tidak terdaftar, membandingkan cap stempel pada ijazah Mulyono dengan ijazah alumni lain tahun 1981, dan menyertakan testimoni anonim dari sesama mahasiswa angkatan itu yang mengaku tidak pernah mengenal sosok Mulyono di bangku kuliah. Buku itu sempat viral di kalangan akademisi dan aktivis. Tapi tidak berlangsung lama. Hanya dalam 2 minggu, Budi ditangkap polisi atas tuduhan menyebarkan berita bohong dan mencemarkan nama baik pejabat negara. Penangkapan itu terjadi tengah malam,
di rumah kontrakannya di daerah Sleman. Buku, Mulyono Undercover, pun segera ditarik dari toko-toko buku. Bahkan file PDF-nya lenyap misterius dari semua platform digital. Yang paling mengherankan, proses hukumnya berlangsung cepat. Terlalu cepat. Banyak aktivis HAM menyebut ini sebagai bentuk pembungkaman demokrasi yang terang-terangan. Beberapa pihak yang terlibat dalam riset buku itu juga tiba-tiba menghilang dari publik. Salah satunya adalah mantan staf perpustakaan UGM yang sempat diwawancara Budi, namun kemudian mengundurkan diri dan pindah keluar kota. Kini, bertahun-tahun kemudian, cerita itu mencuat lagi. Tapi Budi, ia masih menjalani hidup sederhana di sebuah desa di Kulon Progo. Setelah bebas dari penjara, ia memilih bungkam. Tapi baru-baru ini, tim dari Kanal Suara Dalam Gelap berhasil menyambangi Budi dan melakukan wawancara eksklusif. Dengan suara berat, Budi berkata, "Saya sudah selesai dengan dendam. Tapi kalau ada orang lain yang mau melanjutkan perjuangan saya hanya bisa mendoakan." Kalimat itu menggugah banyak orang. Termasuk 3 tokoh yang kini muncul ke permukaan dan siap mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan. Mereka bukan sembarang orang. Surya, Fani, dan Raimon, 3 alumni Universitas Gadjah Mada dengan reputasi cemerlang. Apa yang mereka temukan akan mengubah segalanya. Setelah mendengar kabar lama yang kembali mencuat, 3 sosok dari latar belakang berbeda mulai bergerak. Mereka bukan orang biasa. Mereka adalah Surya, Fani, dan Raimon, 3 sahabat yang pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada, alma mater yang sama dengan Mulyono. Surya adalah pakar telematika. Sehari-hari ia dikenal publik sebagai narasumber berbagai kasus digital. Sementara Fani, seorang dokter muda dengan idealisme tinggi, aktif di dunia sosial. Sedangkan Raimon, seorang spesialis digital forensik, sering membantu kepolisian dalam mengurai kasus-kasus pemalsuan dokumen. Mereka bertiga berkumpul di sebuah warung kopi di daerah Kaliurang, duduk di sudut ruangan yang agak sepi. Di atas meja, tergeletak sebuah salinan digital ijazah Mulyono tahun 1981. Fani membuka laptopnya, menunjukkan hasil komparasi ijazah beberapa lulusan UGM tahun yang sama. "Ada yang aneh," ujar Fani pelan. "Tanda tangan dekan dan rektor nggak sama dengan milik alumni lain. Bahkan bentuk embos di pojok kanan bawah berbeda," timpal Raimon, matanya meneliti layar laptop. Surya menambahkan, "Aku cross-check dari arsip digital kampus yang sudah di-scan sejak tahun 2000-an. Nama dosen pembimbing yang tercantum di ijazah Mulyono itu baru tercatat mulai aktif tahun 1985. Jadi, bagaimana bisa jadi pembimbing skripsi tahun 1981? Mereka bertiga terdiam. Tak hanya satu, tapi ada 3 kejanggalan utama. Nama dosen pembimbing tidak cocok. Tanda tangan pejabat kampus berbeda. Format ijazah tidak sesuai template tahun 1981. Tak ingin gegabah, mereka memutuskan datang langsung ke UGM. Dengan surat resmi, mereka mengajukan permohonan akses ke skripsi asli milik Mulyono yang konon disimpan di perpustakaan pusat. Namun, petugas perpustakaan mengatakan, arsip skripsi tahun itu hilang karena bencana banjir tahun 2007. Mereka tak langsung percaya. Raimon kemudian menggunakan teknik digital tracing. Ia melacak jejak rekam dokumen UGM dari database lama. Anehnya, nama Mulyono memang tercatat, tapi tidak ada jejak skripsinya. Bahkan sidang kelulusannya tidak pernah terpublikasi. Kalau tidak ada jejak akademik, bagaimana bisa dibilang sah lulus? Tanya Surya. Yang lebih aneh, stempel kampus di ijazah Mulyono tidak cocok dengan hasil analisa karbon tinta dari tahun 1980-an. Tambah Raimon sambil menunjuk hasil uji lab mikrotinta yang ia lakukan secara mandiri. Akhirnya mereka sepakat, ini tidak bisa dibiarkan. Ketiganya lalu mengajukan laporan resmi ke kepolisian, membawa seluruh data, hasil forensik, dan komparasi akademik sebagai barang bukti. Tapi beberapa hari setelah laporan itu masuk, hasilnya mengejutkan. Pihak kepolisian mengumumkan bahwa ijazah Mulyono dinyatakan asli. Tidak ada pemalsuan. Tidak ada pelanggaran. Semuanya dianggap sah dan sesuai prosedur. Sontak, berita ini membuat masyarakat geram. Komentar warganet membanjiri media sosial. Tagar buka ijazah Mulyono dan tegakkan keadilan jadi trending di Twitter.
Banyak yang menyebut hasil investigasi polisi sebagai karpet merah politik. Sementara Surya, Fani, dan Raimon, mereka menolak diam. Mereka tahu, ini bukan soal politik semata, ini soal kebenaran akademik yang dirusak. Dan mereka belum akan berhenti. Karena, jejak digital tidak bisa dibungkam. Narasi dibuka dengan suasana pagi yang tenang. 3 sosok, Surya, Fani, dan Raimon, berdiri di depan kantor polisi, membawa setumpuk dokumen hasil penelitian mereka. Harapan mereka sederhana, keadilan. Kami hanya ingin memastikan bahwa tidak ada kebohongan dalam sejarah pemerintahan kita, ujar Surya lirih, namun penuh keyakinan. Dokumen itu diserahkan langsung ke unit reskrim bagian pemalsuan dokumen. Salah satu penyidik senior menerima berkas tersebut dengan wajah datar, tanpa banyak bicara. Baik, akan kami periksa, katanya singkat, lalu membawa berkas masuk ke ruang dalam. Mereka bertiga saling pandang. Fani, yang sejak awal tampak paling gugup, hanya menggenggam mapnya erat. Hari berganti hari. Minggu pun berlalu. Hingga akhirnya, keluar sebuah pernyataan resmi dari kepolisian. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap dokumen ijazah Bapak Mulyono, kami nyatakan dokumen tersebut asli dan sah secara hukum. Sontak pernyataan itu mengguncang ruang publik. Banyak yang tercengang, termasuk ketiga pelapor. Surya menatap lembar pernyataan itu dengan dahi berkerut. Bibirnya bergetar menahan amarah. Bagaimana bisa mereka bilang asli, padahal tinta, kertas, hingga tanda tangan semuanya janggal, bisiknya ke Fani. Lebih anehnya lagi, laporan hasil uji karbon, pemeriksaan sidik tinta, hingga analisis metadata digital yang sudah mereka kumpulkan, tidak satu pun disebutkan dalam penyelidikan polisi. Seolah tidak pernah diserahkan. Suasana pun makin tegang saat Raimon menyampaikan temuan terbaru. Ia baru saja mengecek kembali data arsip mereka, dan mendapati salinan asli dari skripsi Mulyono yang pernah mereka temukan di backup digital hilang. Gak mungkin ini kebetulan, ucapnya dengan suara serak. Entah bagaimana, data kita dihapus. Saat publik mulai mempertanyakan keaslian laporan polisi, media sosial mendidih. Tagar bongkar Mulyono dan ijazah misterius terus menjadi trending selama 3 hari berturut-turut. YouTuber, selebwit, hingga mahasiswa hukum ramai-ramai membahasnya. Mereka menyandingkan salinan ijazah milik Mulyono yang dulu sempat beredar dengan ijazah resmi alumni UGM lain, angkatan 1981. Ada perbedaan mencolok di nomor seri, jenis font, dan bentuk tanda tangan rektor. Ini gak bisa dianggap sepele, ujar seorang akademisi dalam video TikTok yang viral dalam semalam. Namun, di tengah panasnya perbincangan publik, Mulyono tetap bungkam. Ia tak pernah muncul di depan media, tak memberi komentar apapun. Sementara itu, Fani tiba-tiba mendapat telepon tengah malam dari seseorang tak dikenal. Saran saya, berhenti. Jangan main-main sama dokumen negara. Jantung Fani nyaris berhenti. Suaranya dingin, seperti tanpa emosi. Telepon langsung terputus. Kini, aroma konspirasi mulai menguat. Bukti yang hilang, laporan yang membisu, dan tekanan misterius. Semakin dalam mereka gali, semakin gelap jalan yang mereka hadapi. Cerita ini belum usai. Dan satu pertanyaan kini menggantung di udara. Apakah Mulyono benar-benar bersih? Atau semua hanya permainan yang disusun dengan rapi sejak lama? Kabar tentang ijazah Mulyono makin panas. Media sosial mendidih. Satu persatu konten kreator ikut bersuara, menyusun kronologi, menganalisis tanda tangan, bahkan membandingkan font yang tertera di dokumen. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, muncullah satu video yang mengubah segalanya. Sebuah kanal YouTube investigatif yang tidak terlalu terkenal, merilis tayangan berdurasi 8 menit. Judulnya mencolok, pengakuan dalang pembuat ijazah palsu eksklusif. Video itu dibuka dengan suara wartawan muda yang tidak disebutkan namanya. Wajahnya disamarkan, suaranya dimodulasi. Kamera tersembunyi merekam di sebuah warung kopi remang di pinggiran Sleman. Di hadapan kamera duduk seorang pria berusia sekitar 50-an. Wajahnya tirus, berkacamata tipis, mengenakan jaket lusuh. Namanya tidak disebutkan, tapi dia menyebut dirinya hanya sebagai operator percetakan akademik. Mas,
Saya sudah cetak ratusan ijazah palsu. Dari SMA, S1, bahkan S2. Banyak juga yang minta dari kampus besar, termasuk UGM, katanya sambil menyeruput kopi. Wartawan bertanya, apakah ijazah Mulyono termasuk yang pernah Anda tangani? Pria itu terdiam, menghela napas panjang, lalu berkata pelan, saya tidak bisa jawab langsung. Tapi saya tahu jenis kertasnya, saya tahu tinta capnya, dan saya tahu kode produksi yang dipalsukan. Dia lalu mengeluarkan satu bundel contoh ijazah. Di antaranya, ada yang mirip dengan milik Mulyono yang viral. Ia tunjukkan detail ukiran, tanda tangan, hologram, hingga stempel basah yang katanya bisa dipesan, asalkan bayar. Kalau punya uang, semuanya bisa dibuat semirip mungkin. Bahkan kadang, lebih meyakinkan dari yang asli, katanya sambil tertawa sinis. Video itu viral. Dalam 24 jam, ditonton lebih dari 1 juta kali. Komentar netizen bermunculan. Ini fix. Mulyono pakai ijazah palsu. Ada dalangnya, tinggal tunggu kapan meledak. Namun tak lama setelah video itu naik, kanal YouTube tersebut menghilang. Hilang seketika. Semua videonya dihapus. Bahkan akun Instagram si wartawan investigatif juga lenyap. Surya, Fani, dan Raymond pun kembali bereaksi. Mereka mencoba menghubungi si wartawan, tapi tak ada jejak. Akun emailnya nonaktif. Beberapa netizen menduga, wartawan itu mendapat tekanan besar dari pihak tertentu. Di sisi lain, tekanan publik kepada kepolisian makin keras. Hashtag tangkap pemalsu ijazah jadi trending di X, dulu Twitter. Rakyat ingin kejelasan. Namun sampai titik ini, Mulyono masih diam. Tak ada klarifikasi, tak ada pernyataan pers. Ia seperti hilang dari sorotan. Hingga muncul satu kabar mencengangkan. Konferensi pers akan digelar oleh Mulyono sendiri. Dalam 3 hari ke depan, publik menunggu. Dan semua orang bertanya-tanya, akankah ia menyangkal, atau justru mengaku? Apakah dalang sebenarnya, bukan hanya si pembuat, tapi seseorang yang jauh lebih tinggi? Dunia maya kembali geger. 3 hari berlalu sejak pengakuan dalang ijazah palsu tersebar luas di media sosial. Seluruh mata kini tertuju pada satu nama, Mulyono. Bagaimana sahabat-sahabat, para subscriber saya, setelah melihat video tadi? Luar biasa kan? Jadi, kita semua para konten kreator, mari nyalakan terus api kebenaran. Agar kebohongan yang selama ini tersusun rapi oleh karena kekuatan, kita bongkar habis. Jangan kita sia-siakan apa yang sudah digaungkan oleh sahabat-sahabat kita. Rismond, Dr. Tipa, Dr. Suryo. Mereka bukan untuk mencari nama, tapi mereka mau menegakkan kebenaran. Karena mereka adalah seorang memang yang intelektual dan alumni UGM. Bagaimana pendapat teman-teman, para subscriber, para pegiat media sosial? Ayo, langsung share video ini, agar semua mereka tahu, mereka yang tertawa oleh karena info dari Bareskrim kemarin yang menyatakan fotokopi ijazah yang ditunjukkan itu identik asli. Agar semua masyarakat tahu apa sebenarnya yang terjadi. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.